Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Al-Farisi. NIM saya 19021216 dari kelas FSB. Saya bertujuan di sini untuk mempresentasikan tentang parameter pencemaran air. Oke, parameter air limbah domestik. Definisi-definisinya adalah pH adalah bentuk dari informasi kuantitatif yang dinyatakan oleh tingkat derajat kesamaan atau basa yang berkaitan dengan aktivitas ion hidrogen. Yang kedua, ada BOD. Singkatan BOD adalah Biochemical Oxygen Demand, yang artinya suatu karakteristik yang menunjukkan jumlah oksigen yang diperlukan oleh mikroorganisme. Yang ketiga, ada COD. Singkatan COD ini adalah Chemical Oxygen Demand. Pengertiannya adalah jumlah oksigen yang diperlukan untuk mengurangi seluruh bahan organik yang terkandung dalam air. Yang ketiga, ada TSS. Singkatannya Total Suspended Solid. Adalah semua zat padat atau partikel-partikel yang tersuspensi dalam air dan dapat berupa komponen hidup. Biotik seperti fitoplankton, zooplankton, bakteri, fungi, ataupun komponen mati. Abiotik seperti detritus dan partikel-partikel anorganik. Yang kelima, ada minyak dan lemak. Senyawa organik yang berasal dari alam dan tidak dapat larut di dalam air, namun dapat larut dalam pelarut organik non-polar. Next slide. Keenam, amoniak adalah bagian dari siklus nitrogen yang terjadi dalam air akibat aktivitas mikroba pengurai. Jadi di alam pun sebenarnya juga terdapat amoniak, hasil aktivitas ikan dan hewan air lainnya. Yang ke-7, total coliform adalah mikroba yang paling sering ditemukan di badan air yang telah tercemar. Hal ini dikarenakan sekitar 90% bakteri coliform dikeluarkan dari dalam tubuh setiap hari dan bakteri yang paling dominan ditemukan adalah Escherichia coli. Yang terakhir ada debit, adalah laju aliran air yang melewati suatu penampang melintang sungai persatuan waktu. Untuk pengukuran parameter air limbah domestik dengan rumus BPM sama dengan Q dikali CBM. Keterangan-keterangan dari rumus tersebut, BPM adalah beban pencemar maksimum. Satuannya kilogram per hari. Q, debit terukur. Satuannya M kubik per detik. C, BM, konsentrasi standar baku mutu berdasarkan peraturan pemerintah nomor 82/2001 tentang pengolahan kualitas air dan pengendalian pencemaran air kelas 1. Satuannya miligram per liter. Next. Laporan hasil uji. Bisa dilihat tabel dari baku mutu air. Dari hasil uji di suatu PT Casio Process dan Enviro Industries, hasil uji yang ditemukan pH-nya adalah 7,74. Sedangkan baku mutu yang sudah ditetapkan adalah 6-9. Berarti masih masuk pH-nya. Oke, yang kedua ada COD. Hasil uji dari COD tersebut ini adalah 122,6. Sedangkan baku mutunya
harus 100, berarti melebihi. Yang ketiga ada amonia. Hasil ujinya adalah 33,4, sedangkan baku mutunya 10, berarti melebihi. BOD, hasil ujinya 39, sedangkan baku mutunya 30, berarti melebihi. Terakhir, oil dan fat. Hasil ujinya 1,32, sedangkan baku mutunya 5, berarti tidak melebihi dan aman. Dan terakhir ada total kaliform. Hasil ujinya yang terdapat pada PT Keiso adalah 4.600. Sedangkan baku mutunya yang sudah ditetapkan adalah 3.000. 3.000. Berarti melebihi. Dampak dari suatu hasil uji tersebut jika melebihi baku mutu akan terjadi. Untuk amoniak adalah jika terlarut di perairan akan meningkatkan konsentrasi amonia yang menyebabkan keracunan bagi hampir semua organisme perairan. Jika untuk TSS yang melebihi batas baku mutu air adalah dapat menurunkan aktivitas fotosintetis dan penambahan panas di permukaan air sehingga oksigen yang dilepas tumbuhan air menjadi berkurang dan mengakibatkan ikan-ikan menjadi mati. Next, jika minyak dan lemak tidak melebihi nilai batas baku mutu air, minyak yang menutupi permukaan air akan menghalangi penetrasi sinar matahari ke dalam air. Selain itu, lapisan minyak juga dapat mengurangi konsentrasi oksigen yang terlarut dalam air karena fiksasi oksigen bebas menjadi terhambat. Next slide. BOD. Jika BOD melebihi nilai batas baku mutu air, akan terjadi semakin tinggi nilai salinitas, maka akan semakin rendah pula kandungan oksigen terlarut di perairan. Kandungan oksigen terlarut yang digunakan oleh organisme akuatik tersebut menyebabkan tingginya nilai BOD di perairan. Perairan dengan kadar salinitas normal memiliki nilai berkisar 34 ppt sampai 35 ppt. Jika COD melebihi nilai batas baku mutu air, akibatnya badan air menunjukkan bahwa adanya bahan pencemaran organik dalam jumlah tinggi, jumlah mikroorganisme baik secara patogen dan tidak patogen yang dapat menimbulkan berbagai macam penyakit untuk manusia. Untuk jika total kaliform melebihi nilai batas baku mutu air akan mengakibatkan terjadinya akan menyebabkan penyebaran penyakit melalui perantara media air. Selain itu, kandungan limbah cairan dengan konsentrasi total kaliform yang tinggi juga dapat mempengaruhi kehidupan organisme biota pada suatu perairan. Selanjutnya referensi. Referensi yang saya dapatkan dari Bayu Adika Puji Wayuningsi dan Rahmatul Fajri dengan judul penentuan nilai BOD dan COD sebagai parameter pencemaran air dan baku mutu air limbah di Pusat Penelitian Kelapa Sawit PPKS Medan dari Universitas Samudra Aceh. Yang kedua ada Saiful Budianto, Teguh Haryanto dengan judul buku analisis perubahan konsentrasi total suspended solid TTS, dampak bencana lumpur Sidoarja menggunakan citra landas multi-temporal studi kasus Sungai Parong Sidoarja, ITS Surabaya. Yang ketiga, Azizit Tamamu dan Arisandi
April 2020. Analisis BOD, Biological Oxygen Demand di perairan desa Perancak, Kecamatan 10 Pengkalan, volume 1 nomor 4. Andika Bayu Wahyuningsi Puji dan Fajri Rahmatul 2020 dengan judul penentuan nilai BOD dan COD sebagai parameter penyamaran air dan baku mutu air limbah di Pusat Penelitian Kelapa Sawit, Medan, volume 2 nomor 1. Atiman, WA 2015, BOD dan COD sebagai parameter penyamaran air dan baku mutu air limbah. Jurnal Biologi Science and Education 2015, volume 4 nomor 1. Yang terakhir, Sulistiawati Indah 2019, kuantitas total bakteri kaliprom pada instalasi pengolah limbah CI Medis Laboratorium Klinik Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Oktober 2019. Oke. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.